Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hurul Umam, Prodi Perbankan Syariah, kelas B, NIM 2038302113 Di sini saya akan menjelaskan tentang qiyas. Qiyas adalah mempersamakan suatu hukum atau suatu peristiwa yang tidak ada nasnya dengan suatu peristiwa yang sudah ada nasnya, lantaran ada persamaan ilaat hukumnya dari kedua peristiwa tersebut. Qiyas sebagai sumber hukum hal ini dicontohkan dalam ayat yang mengharapkan hamar dalam surat Al-Maidah ayat 90. Dalam ayat tersebut Al-Quran secara langsung terdapat ilaat. Dalam peristiwa hamar tersebut adalah memabukkan, dengan demikian hamar itu hukum asalnya haram. Selanjutnya pada masa setelahnya terdapat minuman brandy dan whisky. Kedua minuman itu dapat diambil hukumnya dengan berdasarkan kepada qiyas dengan ayat Al-Quran yang mengandung kasus hamar, karena kedua minuman itu memiliki ilaat yang sama, yaitu sama-sama memabukkan. Maka brandy dan whisky mengandung hukum yang haram karena kedua kasus tersebut memiliki ilaat yang sama, yaitu memabukkan. Dengan demikian, qiyas tersebut menjadi sumber hukum bagi kasus yang sama. Lebih lanjutnya, arak putih dan tuak sama-sama memabukkan. Karena sama-sama memabukkan, maka dapat menjadikan qiyas. Sebagai sumber hukum tersebut dapat diterapkan kepada minuman arak putih dan tuak, artinya menetapkan hukum tersebut diqiyaskan kepada whisky karena memiliki qiyas sama, yaitu sama-sama memabukkan, sehingga qiyas itu dijadikan sumber hukum. Dengan qiyas sama-sama memabukkan, sehingga qiyas bisa dijadikan sumber hukum. Qiyas dalam pengertian di atas merupakan salah satu metode hukum Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila sebagian ulama menjadikan qiyas sebagai sumber hukum. Keempat, setelah Al-Quran, Al-Sunnah, dan Al-Ijma'. Qiyas sebagai metodologi ialah cara menetapkan hukum itu harus berdasarkan rukun dan syarat qiyas. Kalau tidak ada, maka tidak bisa diambil hukumnya. Metodologi sama dengan turukul istibad. Qiyas sebagai metode istibad al-huk pada hakikatnya adalah pencarian dan penetapan iliyat. Dengan demikian, pembahasan iliyat dalam qiyas ini menjadikan sangat penting dalam rangka mewujudkan ada atau tidaknya hukum. Al-hukum yadur ma'a illatihi wajudan wa adaman. Maka qiyas identik dengan ijma'. Qiyas pada dasarnya merupakan penerakan hukum yang terdapat dalam al-as kepada far'uh, cabang yang belum terdapat di dalamnya suatu hukum. Qiyas dapat dilaksanakan apabila di dalam al-as dan far'uh itu terdapat kesamaan ilaat. Para ulama usul fikih sepakat menyatakan bahwa proses penetapan hukum melalui qiyas bukanlah berarti menetapkan hukum dari awal, melainkan hanya menyingkap dan menjelaskan hukumnya yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya melalui pembahasan, pendalaman, dan teliti terhadap ilaat dari suatu kasus atau kejadian yang dihadapi. Jika terdapat kesamaan ilaat dengan hukum yang disebutkan dalam nas, maka hukum atas kasus yang dihadapi itu sebenarnya telah ditetapkan oleh nas. Hanya saja hukum tersebut baru ditemukan dengan cara analogi atau qiyas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.